Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat 3 buah resep puding cantik yang cocok banget untuk hantaran atau untuk suguhan saat kumpul-kumpul keluarga atau arisan. Tanpa berlama-lama, yuk tonton videonya sampai habis. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Langkah pertama, di sini saya siapkan 6 lembar daun pandan. Lalu ini daun pandannya saya potong-potong seperti ini. Lalu blender dengan 150 ml air. Kemudian saring. Kemudian siapkan pan, masukkan 1 bungkus agar-agar blend, 70 gram gula pasir, 1 bungkus susu kental manis, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan tepung maizena, 100 ml jus pandan, dan 600 ml santan. Ini saya pakai 1 saset santan instan kemasan 65 ml yang sudah ditambahkan air. Kemudian tambahkan 1 tetes pewarna hijau, ini boleh di skip. Kemudian ini saya aduk-aduk dahulu. Setelah rata, lalu ini saya masak di atas kompor sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Masak sampai mendidih seperti ini, lalu angkat. Kemudian di sini saya siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang sudah dibasahi air terlebih dahulu. Boleh juga pakai ukuran 16 x 16 cm ya teman-teman. Ambil adonan 300 ml, lalu tuang ke dalam loyang. Ratakan seperti ini. Lalu biarkan sampai setengah set. Sambil menunggu pudingnya setengah set, di sini saya buat untuk puding pandan beningnya. Siapkan pan, masukkan 1 bungkus agar-agar blend, 1/4 sendok teh garam, 100 gram gula pasir, 50 ml jus pandan, dan 600 ml air. Kemudian tambahkan 1 tetes pewarna hijau, ini boleh di skip juga. Ini saya aduk-aduk dahulu, kemudian saya masak di atas kompor sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kemudian angkat. Langkah selanjutnya, kita cek dulu puding santannya. Kalau disentuh sudah tidak lengket dan sudah agak mengeras permukaannya, tapi ini belum benar-benar set ya. Lalu tuang puding beningnya 3 sendok sayur. Tuang perlahan-lahan aja ya, tujuan menuang puding saat puding belum benar-benar set, asal permukaannya puding sudah tidak lengket saat disentuh, itu agar saat nanti dipotong, pudingnya tetap cantik dan saling menempel. Setelah puding bening setengah set, lalu saya timpa adonan santan. Saya buat motif dengan bantuan sendok seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa beri jarak, agar saat diiris nanti motifnya cantik. Setelah puding polka dotnya setengah set, lalu ini saya siram dengan puding bening 3 sendok sayur. Lakukan sampai 3 atau 4 kali lapisan yang sama seperti yang di awal tadi ya.
Nah, ini sudah lapisan puding bening yang terakhir. Ini juga dituang 3 sendok sayur ya teman-teman. Biarkan sampai setengah set. Kalau sudah setengah set dan sudah tidak lengket, kalau dipegang permukaannya, lalu saya tuang puding santannya sebanyak 300 ml, tuang secara perlahan-lahan ya. Kalau pudingnya sudah agak mengeras saat akan dituang, ini bisa kita panaskan lagi sampai benar-benar cair. Kalau ada gelembung seperti ini, saya ambil agar nanti hasil pudingnya mulus. Setelah semua adonan puding tertuang semua, ini kita biarkan sampai benar-benar set dan mengeras. Kalau sudah benar-benar set seperti ini, lalu ini saya keluarkan dari cetakan. Caranya dengan bantuan tusuk gigi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasil pudingnya. Selanjutnya ini saya potong-potong sesuai selera untuk bentuk dan ukurannya. Nah, ini dia tampilannya ya teman-teman. Sekarang waktunya kita coba. Ini rasanya enak banget, perpaduan rasa manis dan gurihnya pas, serta harum pandannya menggoda banget. Tampilannya juga menarik sekali ya. Ini bisa jadi ide jualan hantaran atau untuk suguhan keluarga tercinta. Untuk langkah pertama, kita membuat puding cincaunya dulu ya teman-teman. Pertama-tama, siapkan panci, masukkan 1 bungkus Nutrisel cincau, 70 gram gula pasir, lalu tambahkan 500 ml air. Kemudian masak puding sampai mendidih ya teman-teman. Setelah itu pindahkan ke wadah dan biarkan sampai set. Setelah puding cincau set, lalu ini kita potong-potong ya teman-teman, lalu kita serut. Di sini saya menggunakan serutan yang agak besar ya. Lakukan semua sampai selesai, kemudian sisihkan. Untuk langkah berikutnya, kita membuat puding coklat dan cappuccino-nya ya. Siapkan panci, masukkan 2 bungkus agar-agar plain, 220 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk dulu ya sampai rata. Lalu tambahkan 1 liter susu cair dan air sebanyak 600 ml. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk ya agar susunya tidak pecah. Setelah mendidih, ambil 600 ml puding lalu masak kembali di panci lain ya. Ini ditambahkan 50 gram DCC atau coklat batang ya teman-teman, dan 1 sendok makan coklat bubuk. Lalu masak sampai coklatnya larut dan tercampur rata. Setelah mendidih, ambil 300 ml adonan puding coklat, lalu masukkan ke loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 20 x 20 dan biar agak setengah keras ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, kita buat puding cappuccino-nya ya. Masukkan 2 saset kopi cappuccino, boleh pakai merek apa aja ya. Lalu aduk-aduk sampai rata. Di sini adonan puding sudah dalam keadaan agak berkurang panasnya ya teman-teman. Lalu masukkan cincau serutnya dan aduk-aduk kembali sampai tidak ada cincau yang menggumpal ya. Ini dia tips agar lapisan puding menempel sempurna. Setelah puding coklat agak set, ciri-cirinya kalau ditekan sudah ada lapisan atasnya tapi masih belum keras, itu kita masukkan adonan cappuccino-nya ya. Masukkan secara perlahan-lahan aja ya teman-teman, dengan cara seperti ini.
Setelah puding cappuccino-nya berlapis, kita tuang sisa puding coklat tadi. Apabila puding coklat mulai mengeras, bisa kita panaskan lagi ya teman-teman. Tuang puding coklat secara perlahan dengan bantuan spatula seperti ini ya. Setelah itu, biarkan puding sampai benar-benar mengeras. Nah, teman-teman, puding cincau coklat kita sudah jadi ya. Potong sesuai selera ya teman-teman. Cantik banget ya tampilannya. Perpaduan rasa coklat dan cappuccino-nya terasa enak dan super creamy. Puding ini cocok banget buat ide jualan hantaran atau suguhan keluarga di hari istimewa ya. Untuk langkah pertama, haluskan 200 gram tape ketan hitam, lalu tambahkan sedikit air, kira-kira 100 ml. Lalu ini saya haluskan dahulu. Kalau sudah halus, kemudian saya sisihkan. Lanjut siapkan pan, masukkan 1 bungkus agar-agar blend. Tambahkan 130 gram gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya disesuaikan aja karena tingkat kemanisan tape itu berbeda-beda. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam, aduk-aduk sebentar agar tidak ada yang menggumpal. Lalu masukkan tape ketan yang sudah dihaluskan tadi. Beri 40 gram susu kental manis. Dua bungkus santan instan kemasan 65 ml. Satu sendok makan tepung maizena dan 500 ml air putih. Jadi total air yang digunakan adalah 600 ml ya teman-teman. Lalu aduk-aduk dulu sampai rata. Ini saya rasa warnanya kurang, jadi saya tambahkan pewarna ungu secukupnya. Oh ya teman-teman, untuk bahan-bahannya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Kalau dirasa sudah rata, kemudian ini saya masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak pecah ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, lalu saya angkat. Langkah selanjutnya saya siapkan loyang. Di sini saya pakai loyang ukuran 18x18. Untuk adonan puding tadi saya bagi 2 sama rata. Lalu satu bagian tuang ke dalam loyang. Jangan lupa layang dibasahi terlebih dahulu agar mudah saat melepaskannya nanti. Dan untuk sisa adonan saya sisihkan terlebih dahulu, biarkan pudingnya set dulu ya teman-teman. Sambil menunggu saya siapkan pan, masukkan setengah bungkus agar-agar blend, tambahkan 1 sendok teh tepung maizena, 60 gram gula pasir,
1/4 sendok teh garam, aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu ini saya tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Tambahkan air sebanyak 300 ml dan 2 lembar daun pandan. Aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata. Kalau sudah rata, lalu ini saya masak di atas kompor dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih seperti ini, lalu angkat. Kembali ke puding lapisan pertama tadi, ini sudah set, lalu tusuk-tusuk dengan garpu seperti ini agar lapisan berikutnya bisa lengket dan nggak mudah lepas. Kemudian masukkan setengah bagian puding santan, kurang lebih 200 ml, masukkan pelan-pelan saja, dan untuk sisanya saya sisihkan terlebih dahulu, lalu diamkan hingga set dan mengeras. Lanjut saya buat lapisan berikutnya. Siapkan pan, masukkan setengah bungkus agar-agar plain, lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau disesuaikan dengan tingkat kemanisan tapenya. Aduk-aduk dulu sampai rata dan selanjutnya masukkan 300 ml air, aduk-aduk kembali sampai merata. Kemudian tambahkan 120 gram tape ketan hitam, aduk-aduk dulu sebentar. Kalau sudah rata, lalu masak di atas kompor dengan api sedang sambil sesekali diaduk hingga mendidih ya. Kalau sudah mendidih, lalu saya angkat. Sebelum lapisan puding dimasukkan, ini lapisan sebelumnya saya tusuk-tusuk lagi dengan garpu agar puding berikutnya bisa lengket dan tidak mengelupas. Kemudian masukkan puding tape beningnya semuanya ya, dan biarkan sampai benar-benar set. Kalau sudah set seperti ini, lalu tusuk-tusuk lagi dengan garpu seperti ini yang ada di video awal tadi. Lalu timpa lagi dengan sisa adonan puding santan. Terus ini saya diamkan lagi hingga set atau mengeras. Kalau misal pudingnya tadi mengeras, bisa dipanaskan kembali sampai mencair.
Kalau puding putihnya sudah benar-benar set, tusuk-tusuk lagi dengan garpu. Kalau sudah mencair seperti ini, lalu saya tuang ke atas puding putih. Kalau ada busa-busanya di atasnya, ini saya ambil agar nanti hasil pudingnya cantik. Kemudian biarkan puding sampai benar-benar set. Kalau sudah benar-benar set, lalu puding saya keluarkan dari loyang dengan bantuan tusuk gigi. Di pinggirnya seperti ini ya. Nah, ini dia teman-teman, pudingnya sudah jadi. Lalu iris puding sesuai selera. Ini ya tampilan pudingnya, cantik banget. Perlapisannya juga menempel sempurna. Puding ini cocok banget untuk sajian di hari-hari istimewa saat kumpul-kumpul keluarga, arisan, atau ulang tahun, atau hajatan. Tekstur pudingnya sangat lembut, rasanya gurih dari santan, manis dan harum dari tapenya, perpaduannya sempurna banget ya. Selamat mencoba. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.